Di Tanah Suci Tahu, murid yang tak terhitung jumlahnya telah menghentikan gerakan mereka. Semua mata menatap ke langit. Di atas langit, angin ungu meletus. Asal sejati dari seluruh langit dan bumi. Tampaknya sedang mengamuk. Dan semua ini karena siluet di udara seperti putaran selanjutnya. Melihat siluet itu, wajah Yu Seribu Kiyu juga ditutupi dengan ekspresi muram. Bahkan di rumah kekuatan suci, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Dan tekanan itu mengatakan kepadanya bahwa orang ini sama sekali tidak mampu melawannya. Pembangkit tenaga listrik semacam ini tidak sebanding dengan penguasa suci dari Tanah Suci yang begitu kecil. Kapan pembangkit tenaga listrik seperti itu muncul di area 2 Tanah Suci ini? Ya Tuhan! Pada saat ini, penguasa istana dan Mu Yanfeng dari Beihao-dian juga menyerbu. Mereka juga tampak bermartabat dan memandang ke arah Yu Seribu Kiyu dengan mata ingin tahu. Jangan khawatir, merasakan siluetnya. Meskipun Yu Seribu Kiyu juga gugup, tetapi dia tidak berdiri. Tetapi matanya diam-diam melihat ke puncak gunung yang menghadap ke Tanah Suci Taihao. Kakak Qin, terlalu tidak sopan punya teman yang tidak menghibur, kan? Dan di bawah tatapan garis pandang, suara agung, seperti petir, terdengar di atas langit, mengguncang telinga orang. Dia teman Qin Yichen? Setelah mendengar ini, alis Mu Yanfeng sedikit mengernyit, berbisik. Aku khawatir pengunjungnya jahat. Wajah Yu Seribu Kiyu ditutupi dengan ekspresi serius. Bukankah sikap seperti itu ketika seorang teman biasa berkunjung? Ya Tuhan, haruskah kita maju? Tuan Istana Beihao-dian dengan samar bergumam pada dirinya sendiri, berkata bersiaplah. Meskipun dia juga menerobos ke tingkat suci, ketika menghadapi siluet di langit, dia merasakan kelemahan. Tidak, anak itu bisa mengatasinya. Namun, penguasa Istana de Beihao-dian agak terkejut karena Yu Seribu Kiyu menggelengkan kepalanya, mengatakan sesuatu yang bermakna. Qin Yichen. Setelah mendengar ini, mata dan murid Mu Yanfeng dan Beihao Palace Lord menyusut. Hehe, aku bahkan tidak bisa melihat kedalamannya. Bocah itu bersembunyi terlalu dalam. Yu Seribu tertawa pelan di musim gugur, dan matanya dipenuhi emosi. Mungkin alasan mengapa Qin Yichen tinggal di sini adalah untuk menunggu orang ini. Namun, setelah mendengar kata-katanya, wajah Mu Yanfeng dan Palace Lord penuh keheranan. Qin Yichen, tentu saja, adalah kebanggaan Tanah Suci Taihao. Tapi ketika dia pergi 2 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang anak kecil di kerajaan-kerajaan itu saja. Bahkan jika dia memiliki penampilan yang memukau di Set Tian City, dia diterima di rumah surga suci, membuktikan bakat bawaannya. Namun, dalam waktu 2 tahun yang singkat ini, tidak peduli bagaimana dia menentang surga, paling banyak dia adalah dunia real estate, bukan? Dan siluet di langit itu jelas merupakan pembangkit tenaga suci bagi yang asli. Apakah ini dan yang lainnya sesuatu yang bisa ditandingi oleh kelas suci? Namun, setelah mendengarkan kata-kata Yu Seribu Kiyu, tampaknya keyakinannya pada yang terakhir sudah agak buta. Jika kamu benar-benar berteman, maka Qin ini secara alami diterima. Pada saat ini, di jalur mata yang berapi-api, siluet di puncak gunung itu akhirnya terbang perlahan, dan suara samar juga bergema. Suara Qin Yichen menyebar seperti angin musim semi, dan kebodohan yang menyelimuti disiplin ilmu yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Orang ini, apakah dia sudah melihat tindakan kecil itu? Itu adalah Qin Yichen. Tubuh Mu Yanfeng bergetar, yang terhapus oleh kejutan yang disebabkan oleh suara sebelumnya, dan warna kejutan yang kuat muncul di matanya. Sepertinya pria itu benar-benar menyembunyikan niat jahat. Mata Yu Seribu Kiyu membeku sesaat. Tidak sulit untuk melihat dari sikap Qin Yichen bahwa siluet itu tiba-tiba muncul di atas Tanah Suci Taihao. Tapi apakah kamu teman Qin ini? Bantah 10.000 yang. Langkah kaki Qin Yichen dikosongkan di udara. Langkah yang tampaknya kecil itu justru ketika suara itu baru saja turun, sehingga siluetnya muncul berlawanan dengan siluet keesokan harinya. Dari Sun Divine Physique, bantah 10.000 matahari. Tanda seru. Apakah Tanah Suci nomor 1, Tuan Suci dari 10.000 roh Tanah Suci menyangkal 10.000 matahari? Tanda seru. Saat mendengar nama ini, kulit Yu Seribu Kiyu tiba-tiba tenggelam, dan kejutan warna yang dalam muncul di matanya. Menyangga 10.000 yang. Siapapun yang memiliki sedikit identitas pasti tidak akan asing dengan nama legendaris ini. Pemilik fisik ilahi, hari langka 10.000, putra suci ras manusia Tanah Suci nomor 1. Tekanan yang dibawa oleh salah satu judul ini membuat saya sulit bernapas. Bukankah dia teman Tuan Guyuan? Bagaimana menurut Anda tentang situasi ini? Dia berlibur dengan menyangkal 10.000 yang. Saat ini, tubuh Mu Yanfeng juga gemetar, bergumam di mulutnya. Untuk Qin Yichen, dia dikagumi dari lubuk hatinya. Namun, ketika dia mengetahui identitas orang yang datang di udara, dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Kapan orang ini menghadapi 10.000 matahari? Hehe, saudara Qin memiliki status termahal. Saya tidak mampu mendaki 10.000. Di udara, suara mencibir yang menyangkal 10.000 yang juga terdengar. Tetapi dalam suaranya, ada beberapa ironi.
Karena kamu bukan teman, maka kamu bergegas ke sini untuk menemukan Qin ini sejauh 1000 mil. Apa yang salah? Di hadapan sarkasmenya, wajah Qin Yichen sama sekali tidak berfluktuasi, dan matanya sedikit menyipit, bertanya dengan acuh tak acuh. Ungkapan itu seolah-olah bakat dari ras manusia yang terkenal sama sekali tidak diperhitungkan. Apa masalahnya? Qin Yichen, terima kasih atas penghinaan yang telah Anda berikan. Dapatkah Anda menahan diri untuk tidak melupakannya? Saat menyebutkan kali ini, corak 10.000 yang sedikit mendung, dan bahkan gelar Qin Yichen menjadi nama depannya. Penghinaan. Tanda seru. Mendengar ini, raut wajah Yu 1000 Qiu sedikit berubah. Qin Yichen produk ini, bahkan mempermalukan 10.000 yang? Tanda seru. Tanda seru. Bisakah disangkal bahwa 10.000 matahari datang ke sini untuk mempermalukan Qin Yichen? Oh, sepertinya kamu tidak cukup. Apakah kamu kembali mengunjungi penghinaan pada diri sendiri? Namun, Qin Yichen, jika dia masih tidak merasakan kemarahan di hatinya, suara tawa keluar dari mulutnya. Hehe, memang orang yang dipilih oleh gubernur rumah. Sikap seperti itu benar-benar menyangkal sebuah kecelakaan. Menghadapi ejekan Qin Yichen, dia membantah 10.000 yang tertawa terbahak-bahak, dan saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan suara kemarahan juga bergema di atas langit. Namun, menjadi terlalu sombong bukanlah hal yang baik. Hari ini, sanggah kebutuhan untuk menggagalkan kekuatanmu, sehingga kamu tidak akan malu di masa depan. Hanya, saya khawatir saya belum memiliki kualifikasi ini. Dalam suara kemarahan itu, Qin Yichen tidak menyerah sedikit pun, dan suara konfrontasi juga menyebar.